Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insi Farisa Desi Arya. Saya adalah staf mengajar dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Pada saat ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan terkait strategi komunikasi persuasif. Oke. Ya, judulnya yang diberikan oleh program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat kepada saya adalah terkait strategi komunikasi persuasif dalam mendukung perubahan perilaku. Ini adalah outline yang akan kita diskusikan hari ini adalah terkait konsep komunikasi persuasif. Yang kedua adalah ciri-ciri komunikasi persuasif. Yang ketiga, unsur komunikasi persuasif. Dan kita akan berbicara terkait model-model komunikasi persuasif. Tujuan pembelajaran pada sesi ini, kami mengharapkan bahwa mahasiswa dapat menjelaskan nantinya konsep komunikasi persuasif, mengidentifikasi komponen kunci komunikasi persuasif, dan mengimplementasikan komunikasi persuasif. Jadi dari beberapa tadi outline itu, harapannya 3 hal ini kita dapatkan untuk menjadi tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan berbicara tentang konsep komunikasi persuasif itu sendiri. Sebelumnya, izinkan saya untuk bisa menceritakan tentang pemikiran tentang komunikasi persuasif. Apabila kita ketahui di sini ada Nelson Mandela ya, dia cerita bahwa apabila katanya, if you talk to a man in a language he understand, that goes to his head. But if you talk to him in his language, that goes to his heart. Ya, jadi ini ada perbedaannya. Pada saat kita hanya berbicara yang dipahami saja oleh seseorang, hanya bahasa yang difahami begitu ya, itu hanya akan sampai kepada pemikirannya. Tapi apabila kita akan berbicara dengan bahasanya, nah ingat ya, bahasanya gitu, bahasa seorang tersebut gitu, itu akan mencapai hatinya. Ini maknanya mendalam. Nah, seperti kita ketahui ya, Nelson Mandela adalah seorang orator yang sangat baik begitu. Sehingga dia tahu bagaimana cara mempersuasi atau melakukan komunikasi persuasi ini apabila dia berbicara di depan khalayak atau di depan person begitu. Itu satu tentang pemikiran komunikasi persuasif. Jadi poinnya adalah di sini kita harus memahami bukan hanya sekedar menggunakan bahasa yang difahami, tapi juga kita harus mengetahui kira-kira bahasa yang dia gunakan. Gitu kan ya, bahasa. Cerita tentang bahasa itu nantinya kompleks atau luas gitu ya. Bisa bahasa verbal atau non verbal, akan melibatkan banyak hal. Sehingga harus difahami nih. Kuncinya menarik sekali dia katakan. Kita jika menggunakan bahasanya, bahasa yang dimiliki oleh komunikan, itu akan mencapai hatinya. Jadi bukan hanya difahami gitu, tapi juga dimiliki si bahasa tadi. Maaf. Yang kedua, ini ada Maya Angelou. Maya Angelou ini adalah seorang Afrika Amerika. Dia seorang pembaca puisi sesungguhnya. Dia yang diundang salah satunya wanita pertama untuk membacakan puisi di depan Presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Seorang aktivis juga. Dia katakan begini, words mean more than what it set down on paper. It takes the human voice to infuse them with deeper meaning. Jadi kata-kata itu bukan hanya yang tertulis, tapi dia membutuhkan suara manusia gitu ya untuk mendapatkan makna yang dalam. Mohon maaf. Seperti kita ketahui bahwa seorang orang yang sering membacakan puisi itu intonasi, perasaan itu dalam sekali sehingga orang yang mendengarkannya akan terhanyut. Nah, gitu ya. Jadi kata-kata ini yang memang menjadi pemikiran bahwa suatu komunikasi persuasif itu bukan hanya yang dituliskan. Komunikasi persuasif akan lebih mendalam begitu apabila kita ungkapkan dengan kata-kata. Jadi ada human voice begitu. Itu kata Maya Angelou. Itu sedikit pemikiran tentang komunikasi persuasif. Lalu kita akan lihat sebenarnya apa itu komunikasi persuasif. Persuasi itu artinya menggerakkan orang ke posisi atau tindakan yang saat ini mereka tidak pada posisi tersebut. Persuasi juga melibatkan cara mendengarkan secara aktif,
cara bicara untuk mencapai solusi bersama. Ingat ya, di sini ada kata-kata cara mendengarkan secara aktif. Dalam arti apa? Seorang persuader, nanti kalau kita bicara tentang komunikator, gitu, adalah seorang yang mampu mendengarkan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan suatu feedback yang baik, begitu ya. Jadi persuasi itu melibatkan cara mendengarkan secara aktif, cara berbicara yang memang menarik untuk orang mau mendengarkan. Ujungnya adalah kita untuk mencapai solusi bersama. Itu salah satu yang kita gunakan atau definisi terkait komunikasi persuasi. Dan paling penting juga di sini dikatakan bahwa persuasi itu terjadi di luar dinamika kekuasaan. Bukan suatu persuasi pada saat kita menggunakan kekuasaan. Karena itu bisa jadi pressure namanya, bukan persuasi. Jadi harapannya, karena tadi kita katakan bahwa untuk mendapat solusi bersama dan agar ada perubahan yang sustain, itu membutuhkan suatu pemahaman. Sehingga pada saat seorang itu berubah, begitu baik sikap atau perilakunya, itu betul-betul dari dalam dirinya. Begitulah. Jadi, perlu diingat ya, persuasi itu di luar dinamika kekuasaan. Dan persuasi bukan tentang membuat orang tunduk kepada keinginan kita. Persuasi sekali lagi bukan pressure, gitu ya. Bukan membuat orang agar tunduk. Itu bukan persuasi. Itu bukan komunikasi persuasi pada saat kita menekan seseorang untuk berubah. Okay. Lalu ada lagi apa yang dinamakan disebutkan oleh Richard M. Perloff dalam bukunya The Dynamic of Persuasion. Dia katakan bahwa komunikasi persuasif adalah proses simbolik di mana komunikator mencoba untuk meyakinkan orang lain untuk merubah sikap atau perilaku mereka tentang suatu masalah melalui transmisi pesan dalam suasana pilihan bebas. Kata-kata di akhirnya dikatakan dalam suasana pilihan bebas. Sesuai ya dengan apa yang disebutkan sebelumnya bahwa bukan tekanan. Persuasi itu bukan menjadi suatu moda kekuasaan gitu. Tapi harapannya dalam komunikasi persuasif itu kita melakukan suatu free choices. Harapannya nanti bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu itu orang paham sehingga dia bisa merubah dengan sendirinya, dengan keyakinannya. Itu menurut Richard M. Perloff dalam The Dynamic of Persuasion. Kita lihat kembali, sebetulnya apa tujuan komunikasi itu? Ada beberapa tujuannya. Pertama, perubahan sikap, attitude change. Yang kedua, opinion change, gitu ya. Yang ketiga, behavior change, dan yang lebih penting lagi ada perubahan sosial atau social change, gitu ya. Jadi berbagai macam tujuan komunikasi, tidak harus langsung berubah perilaku, tapi nanti ada bahasan kita membahas bagaimana merubah attitude, merubah sikap, begitu ya, atau merubah pendapat. Ini yang akan kita bicarakan nanti, seperti apa model-model komunikasi yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan komunikasi ini. Sementara, seperti apa sih komunikasi persuasif itu? Kita lihat ini. Yang pertama adalah ada kejelasan tujuan. Sebetulnya, seperti apa atau tujuan kita dalam lakukan komunikasi itu untuk apa? Apa untuk merubah sikap? Apa untuk merubah pendapat? Atau merubah perilaku? Karena itu nanti akan berbeda. Akan berbeda approach-nya, akan berbeda nanti strateginya. Sehingga tujuan kita pertama harus jelas terlebih dahulu. Lalu yang kedua yang paling penting juga adalah memikirkan secara cermat orang yang dihadapi. Jadi sasaran komunikasi itu sesungguhnya mempunyai keragaman yang cukup kompleks, betul ya. Komunikasi itu kompleks sebetulnya. Karena keragaman itu bisa dilihat dari berbagai macam, mulai dari karakteristik demografis, jenis kelamin, level pekerjaan, suku bangsa, termasuk hingga gaya hidup. Ya, jadi betul-betul kita harus melihat. Kira-kira kalau misalnya misalnya kita akan melakukan komunikasi persuasif terkait gaya hidup sehat, tidak merokok. Pada siapa misalnya? Pada anak-anak muda, anak-anak milenial. Seperti apa gayanya, gitu kan? Anak-anak milenial itu gaya hidupnya seperti apa? Nah, nanti kita akan kemas pesan tadi sesuai dengan gaya hidup anak-anak milenial tadi terkait kebiasaan merokok tadi. Ya, kan kita ingin merubah ya, baik sikapnya, pendapatnya atau perilakunya, begitu. Misalnya sikapnya, seperti apa sih yang cocok untuk anak milenial untuk merubah sikap mereka, gitu ya. Apakah melalui YouTube, begitu? Nanti channelnya
Terus bahasa yang kayak gunakan, apakah nanti harus sesuai tidak dengan usia mereka, dengan gaya-gaya mereka sekarang? Kalau kita misalnya kita lihat di YouTube channel, begitu ya, para influencer itu kan bahasa-bahasanya tuh menggunakan idiom-idiom anak-anak sekarang, misalnya. Halo guys, gitu ya, yang seperti itu. Tapi akan berbeda pada saat kita berbicara dengan orang tua, misalnya. Ya, kata-kata, gaya bahasa, media yang kita gunakan juga akan berubah. Nah, disinilah yang kita harus cermati. Sebetulnya pada saat kita akan mengkomunikasikan sesuatu, siapa sih sasaran persuasi kita? Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah memilih strategi komunikasi yang tepat. Ya. Strategi komunikasi ini merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi sendiri. Nah, ini tantangan ya buat adik-adik semua di sini, para mahasiswa. Apa sih itu komunikasi, perencanaan komunikasi, seperti apa manajemen komunikasi? Nah, harapannya ini further reading ya. Ini menjadi trigger untuk adik-adik belajar kembali. Gitu. Oke, ini adalah cirinya ya. Jadi cirinya ada 3: kejelasan tujuan, memikirkan secara cermat orang yang dihadapi, dan memilih strategi komunikasi yang tepat. Ya, yang tepat itu seperti apa? Kita harus memadukan antara perencanaan dan manajemen komunikasi itu sendiri. Oke, lanjut. Lalu kita lanjutkan dengan unsur komunikasi. Nah, unsur komunikasi persuasif ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur komunikasi pada umumnya. Nah, kita bicara di sana ada komunikator, atau dalam hal ini kita bilang persuader, ya. Persuader itu merupakan orang atau individu yang menyampaikan pesan, di mana pesan tersebut mempengaruhi sikap, pendapat, hingga perilaku orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Ya, itu jadi komunikator kita sebut dengan persuader pada komunikasi persuasif. Lalu yang kedua adalah pesan. Pesan ini adalah materi pembicaraan yang dihasilkan. Nah, ini kita akan lebih dalam lagi, kita akan berbicara mengenai konteks mengemas pesan menurut McGuire Hierarchy of Effect atau HOE, gitu. Nanti kita akan baca setelah ini. Lalu yang ketiga unsurnya adalah komunikan, ya. Individu yang menjadi tujuan pesan. Ya. Baik secara verbal maupun non-verbal, dan kepribadian pada seorang komunikan juga mampu memberikan pengaruh terhadap penerima pesan. Bahkan persepsi dan pengalaman mampu mempengaruhi. Ya, kalau tadi ya sebelumnya kita bicara tentang ciri-ciri komunikasi persuasif, itu ada karakter kita harus betul-betul mengidentifikasi komunikan. Nah, selain tadi bahasa demografis, lifestyle gitu ya, gaya hidup, usia, dan lain sebagainya, kita juga harus memikirkan pengalaman dan persepsi mereka gitu ya, mampu mempengaruhi tindakannya. Jadi benar-benar ya ini memperkuat bahwa pada saat kita melakukan komunikasi persuasif, betul-betul harus kita bisa identifikasi siapa komunikan kita. Begitu. Nah, sekarang pada saat ini kita akan fokuskan pada pesan itu sendiri. Kita lihat. Ada McGuire Hierarchy of Effect. Hierarki itu berarti berurutan ya. Pertama, pesan harus dapat dipahami dan diingat terus oleh komunikan. Nanti banyak macamnya. Kalau tadi Maya Angelou dia bilang bahwa pesannya itu harus ada human voice, begitu. Kalau tadi dibilang oleh yang di awal kita katakan Nelson Mandela cerita bahwa kita harus menggunakan bahasanya, bukan hanya bahasa yang difahami, ya diingat ya, tapi bahasa yang difahami sehingga nyampe kepada hatinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, poin terkuat dari pesan harus diberikan di awal. Jadi apa yang ingin kita bicarakan itu di awal harus kita kenalkan terlebih dahulu. Misalnya tadi pada saat kita cerita tentang tidak boleh merokok, gitu kan ya. Pesan apa sih yang akan kita sampaikan kepada anak muda? Apakah cukup dengan merokok membunuhmu? Nah, gitu. Atau seperti apa yang memang dikesankan atau yang paling mendalam apa yang ingin kita rubah dari mereka? Gitu. Atau misalnya merokok merusak generasi. Nah, apakah itu cocok untuk anak-anak milenial? Nah, itu itu yang harus difikirkan. Lalu tadi pesan harus diingat, difahami. Yang kedua, poin terkuat dari pesan itu harus diberikan di awal. Lalu pesan itu harus jelas, gitu ya. Harus jelas baik tujuannya maupun penyampaiannya. Yang keempat adalah pesan itu
tindakan yang kita minta dari komunikan itu harus mudah. Apa sih yang diharapkan sebetulnya? Kalau tadi merokok, berhenti merokok, atau merubah atau mengganti terlebih dahulu. Nah, apa itu yang kita harapkan? Jadi ini yang harus kita kemas, harus kita bentuk. Kira-kira apa sih yang akan tindakan apa yang diminta daripada komunikan tersebut? Yang kelima adalah pesan harus menggunakan stimulus yang efektif. Jadi stimulus yang efektif ini adalah kita memberikan suatu rangsangan gitu yang pas untuk komunikan. Awalnya tuh seperti apa misalnya, karena ini akan berbeda stimulus untuk orang tua, stimulus untuk anak-anak, untuk anak milenial, untuk anak remaja itu akan berbeda gitu. Jadi kita harus menggunakan pesan tadi yang memang efektif untuk komunikannya. Gitu. Atau mungkin nggak ada stimulus yang bisa untuk general. Mungkin saja hal-hal yang general tuh orang biasanya yang dikagetkan, suatu yang menakutkan misalnya bisa seperti itu. Ya. Lalu yang keenam adalah berikan bukti ilmiah terkait hal yang positif maupun yang negatif. Jadi pada saat kita berkomunikasi, berikan evidence hal yang memang positif, hal yang negatif. Misalnya hal positif dalam rangka kita tidak merokok tuh apa sih? Apa yang hal yang positifnya? Misalnya kalau kita berbicara ini pada orang-orang perkantoran atau orang-orang ekonom, kita bisa bercerita berapa sih untungnya kalau misalnya kita tidak merokok dalam waktu 1 tahun. Nah, kan itu banyak ya riset-risetnya gitu. Dan kita juga bisa balance negatifnya apa sih gitu. Seberapa sih kerugiannya pada saat kita melakukan atau merokok dalam setahun itu. Nah, itu kita bisa berikan bukti-bukti ilmiah itu, baik hal positif maupun negatifnya. Lalu komunikator perlu dipersepsi sebagai sumber informasi yang kredibel. Nah, pada saat tadi persuader atau komunikator itu, kita harus buat dia seseorang yang dianggap kredibel. Bisa jadi begini. Di awal kita cerita misalnya kita akan menggunakan medianya YouTube. Kita sebutkan siapa seseorang tersebut, sebutkan detailnya di dalam tagline-nya, bisa gelarnya kita sebutkan atau jabatannya kita sebutkan, kita menganggap bahwa apa yang dia bicarakan itu memang kredibel. Begitu ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah pesan itu harus dapat dipercaya dan realistis. Jadi tidak mengada-ada, tidak berlebihan gitu kan ya. Jadi dalam memberikan nanti mengempas pesan simbol-simbol yang diberikan itu tidak aneh gitu ya, tapi nyata, realistik. Ini sesuai dengan yang tadi yang ke-6 kita bicarakan bahwa harus ada bukti ilmiahnya sehingga pada saat kita memberikan pesan juga dia harus realistis. Lalu ini yang disebutkan dari tadi, yang ke-7 adalah penyampaian pesan disesuaikan dengan komunikan. Ya, berbeda usia, berbeda demografi, berbeda gender, berbeda mungkin berbeda jenis kelamin, bisa jadi pesan yang disampaikan itu berbeda. Lalu selanjutnya adalah pesan harus menggunakan pembanding yang tepat, gitu ya. Jadi pada saat kita mengasosiasikan sesuatu itu harus sesuai pembandingnya. Ya, jadi jangan aneh-aneh dalam pada kita mengasosiasikan pesan yang akan kita sampaikan. Gitu. Lalu pesan seharusnya tidak merugikan atau bersikap menyinggung audiens. Ya, tidak baik pada saat kita berkomunikasi itu nyinyir kesannya atau menyinggung atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Nah, tidak begitu, karena dengan seperti itu biasanya orang jadi malas mendengarkan, orang malas mengetahui lebih lanjut, malas membaca lebih lanjut, karena bahasanya sudah menyakitkan. Nah, jadi tidak ada bahasa komunikasi itu yang menyinggung. Begitupun dalam komunikasi persuasif, begitu ya. Jadi disinilah kita harus memahami budaya masyarakat di sana, jangan sampai kata-kata, panggilan, idioms-idioms yang kita gunakan ternyata itu kontradiksi dengan budaya, ya komunikan kita. Yang terakhir adalah pesan no campaign seharusnya menggunakan identitas yang dapat dikenali. Jadi pada saat kita memberikan simbol-simbol, kita memberikan gambar-gambar yang itu memang difahami familiar, ada kedekatan dengan komunikan kita. Itulah HOE atau Hierarchy of Effect dari McGuire's gitu ya, terkait bagaimana kita menyusun pesan dalam komunikasi persuasif. Lalu selanjutnya kita akan cerita tentang model-model komunikasi persuasif. Di sini mungkin saya tidak banyak akan menjelaskan beberapa model gitu tentang komunikasi persuasif. Nah, ada model dari Petty and Cacioppo terkait elaboration likelihood model. Jadi
dia bikin 2 tahap atau 2 jalur dalam kita melakukan komunikasi persuasif. Jadi pada saat kita melakukan komunikasi, kita harapkan ada attention atau comprehension, tapi nanti seperti apa? Comprehension atau pemahaman atau perhatian yang ingin kita harapkan. Ada 2 jalur. Pertama adalah jalur pusat atau central road. Di sini pesan yang akan kita sampaikan itu harapannya dapat proses penyampaian itu melibatkan tingkat pelibatan yang kuat daripada komunikan itu sendiri. Jadi ada high involvement process gitu. Jadi pesan yang kita sampaikan itu betul-betul membuat seseorang tadi berpikir dan dia mulai mengena terkait pesan tadi sehingga pesannya bisa spesifik. Misalnya tadi, apabila kita memberikan suatu pesan terkait bahaya merokok pada seorang pekerja kantor, seorang ekonom begitu, kita bisa memberikan data-data ilmiah di sana, ya. Seperti apa kerugian merokok tadi dari berbagai aspek ekonomi. Nah, di situ kan ada high involved processing begitu ya. Atau kita juga bisa menceritakan terkait bagaimana proses rokok itu bisa merusak organ tubuh kita. Nah, dengan adanya high involvement processing itu akan merespon dari kognisi seseorang tadi. Ya, jadi kognitif respon dari sana, dari kognisi ya, cara dia berpikir, dia akan merubah belief and attitude change yang pada akhirnya dia behavior change. Nah, jadi itu central road. Jadi central road itu lebih kepada pesan yang kita sampaikan tuh betul-betul spesifik kepada kelompok tertentu sehingga mendapatkan high involvement processing yang harapnya itu bisa dicerna oleh otaknya, kognisinya, sehingga itu akan merubah perilaku atau sikapnya dan pada akhirnya merubah perilaku. Nah, ada juga di sini kita bisa menggunakan jalur perifer gitu atau peripheral road ya. Kita berkomunikasi, kita memberikan di sana ada attention atau comprehension-nya. Namun di sini pesannya itu low involvement processing. Jadi prosesnya tidak terlalu kuat di dalam pola pikirnya, tapi bagaimana kita membuat suatu pesan itu langsung bisa merubah cara pikirnya misalnya. Kita berikan hal-hal yang simpel misalnya merokok dapat menyebabkan kemandulan. Nah, gitu. Ya, orang nggak usah berpikir banyak-banyak kan untuk itu. Oh iya, merokok nggak mandul. Merubah pikirannya kan, harapannya begitu. Lalu keyakinannya berubah perilakunya langsung begitu, baru dia merubah sikap. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi dengan pesan yang memang langsung kepada belief change tadi gitu, keyakinannya tadi, atau misalnya kita bilang bahwa merokok itu haram bagi orang muslim gitu ya, kalangan tertentu misalnya yang meyakini bahwa halal haram itu jelas buat dia. Yang kita bisa gunakan itu, misalnya merokok itu haram, atau bilang MUI bahwa menyatakan bahwa merokok itu haram misalnya. Itu langsung tuh ada belief keyakinannya berubah ya. Berubah keyakinan dia bahwa akhirnya dia nggak apa-apa merokok, ternyata setelah ada fatwa misalnya bahwa merokok itu haram, langsung dia berubah perilaku. Langsung berubah. Lama-kelamaan sikapnya juga berubah. Ini menarik ya gitu. Jadi untuk peripheral road itu dia walaupun dia low involvement processing, tapi dia merubah keyakinan. Nah, ini menarik nih seperti ini gitu ya. Dan iklan-iklan lebih banyak nih yang ke sini. Jadi lebih kepada low involvement processing. Dia mengemas bagaimana pesan itu sedikit mendengar, simple, tapi bisa merubah keyakinan. Ya udah itu dalam suatu waktu dia merubah perilakunya, dan lama-kelamaan sikapnya berubah. Dan harapannya ini bisa menetap perubahan tadi. Nah, ya jadi ada 2 hal ya, central road sama peripheral road. Gitu. Lalu model yang kedua adalah communication model. Ini adalah model yang memang sering kita pahami begitu. Ada sender atau komunikator, encodes mengirim pesan gitu, lalu ada channel ya atau media. Nanti tergantung selective exposure masuk ke dalam receiver atau komunikan atau konsumen, lalu di decodes. Nah, decodes-nya dia akan
apakah dia merespon appropriate atau tidak? Kalau iya, berarti dia akan melakukan feedback. Begitupun pada saat responnya misrespon, dia pun akan memberikan feedback. Jadi bisa jadi feedbacknya berbeda gitu kan yang dianggap, berarti ada misrespon. Nah, itu model komunikasi yang memang banyak kita pahami ya di sini. Jadi orang pada saat kita berbicara belum tentu nanti si komunikan itu menganggap sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau responnya appropriate berarti oke, apa yang kita sampaikan itu sesuai. Tapi pada saat dia meresponnya berbeda dengan kita, dia akan memfeedbackkan berarti ada masalah atau ada mispersepsi di sana gitu ya. Jadi ini memang fenomena dalam komunikasi yang memang sering kita alami ya begitu. Itu adalah model yang kedua. Lalu model yang ketiga adalah Berlos. Nah, Berlos SMCR, Role Models of Communication. Sebenarnya SMCR itu singkatan dari Source, Message, Channel, sama Receiver. Nah, ini adalah salah satu model komunikasi linear dan biasanya ini mungkin bisa terjadi pada satu arah ya. Jadi tidak ada feedback. Memang ini kritiknya untuk model komunikasi Berlos ini adalah tidak ada feedback. Tapi memang ini terjadi, begitu ya. Ini sama dengan Shannon and Weaver modelnya. Kalau misalnya nanti ada baca lagi, model Shannon and Weaver juga linear, begitu ya. Jadi ada source, message, channel, receiver. Source itu mengencodes dan dia punya elemen. Dia kalau Berlos ini dia lebih menspesifikkan elemen-elemen dari setiap unsur-unsur komunikasi. Di mana untuk source itu ada communication skills, keterampilan dia berkomunikasi, sikapnya, gitu. Pengetahuannya dia, social system, dan culture. Itu yang elemen-elemen ini yang mempengaruhi source atau mempengaruhi komunikator. Dia mengencode suatu message, di mana message ini juga mempunyai elemen. Dia ada konten, dia ada elemen, gitu kan ya. Ada treatment, ya perlakuan dia terhadap pesan tadi, structure dan kode, begitu. Lalu message ini dia masukkan ke dalam media, dan media ini dia ada elemennya juga, bisa itu melalui elemen pendengaran, seeing, melihat, touching, misalnya seperti therapeutic communication, atau smelling, wangi-wangi, gitu, itu juga sebagai media komunikasi, dan testing, perasa, gitu ya. Ini juga suatu channel. Nah, channel komunikasi. Menarik, Berlos ini membuat suatu lebih detail lagi terkait elemen-elemen dari setiap unsur komunikasi. Dan yang terakhir ada receiver. Untuk elemennya sama dengan sources atau komunikan, ada communication skill atau keterampilan komunikasi dari komunikan tersebut, attitude, knowledge, social system, and cultures. Gitu ya. Jadi inilah model-model yang bisa kita gunakan dalam komunikasi persuasif, mulai dari tadi elaboration likelihood, ya, dari ada central road dan ada peripheral road, lalu ada communications model yang ada komunikator, pesan, media, lalu nanti ada source, nanti ada feedback, feedbacknya positif atau negatif. Nah, itu adalah satu model tertentu. Lalu yang ketiga ini adalah Berlos, ini lebih pada linear model of communications, ya. Dia lebih mendalami terkait elemen-elemen dari setiap unsur, begitu. Nah, terakhir terkait pesan kunci dari komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif itu membantu mempengaruhi orang lain, membangun konsensus, dan menginspirasi orang lain. Lalu yang tidak kalah penting adalah kredibilitas adalah dasar dari persuasi yang efektif. Jadi seseorang itu pada saat dia berbicara dia harus punya good credibility gitu. Lalu yang ketiga adalah persuasif yang efektif itu membutuhkan kredibilitas, ya. Tadi kesamaan, ya, makna dan lain sebagainya antara komunikator dengan komunikan. Bukti, ya. Tadi kalau kita ingat lagi hierarchy of effect-nya ya dari McGuire tadi, bahasa yang meyakinkan dan emosi yang tulus. Ingat ya, emosi yang tulus. Jadi pada saat kita berkomunikasi persuasif itu benar-benar harus sincere. Harus ikhlas kita untuk bisa mendorong seseorang tanpa pretensi, tanpa kekuasaan, tanpa pressure. Gitu, ya. Karena ini tadi memang kekuasaan dapat memfasilitasi persepsi atau menciptakan hambatan untuk persuasi, gitu. Bisa, tapi bukan suatu kunci. Ya, bisa bukan suatu yang poin yang paling penting untuk kita gunakan. Karena tadi dari kekuasaan memang membentuk credibility, gitu ya, dengan dia. Oh, dia adalah CEO dari seorang suatu, tapi bukan untuk mempressure, gitu ya. Jadi meluruskan kembali terkait dari pada kekuasaan tadi.
Itu pesan kuncinya. Ini adalah daftar pustaka yang bisa adik-adik baca. Mudah-mudahan bisa men-trigger dari apa yang kita sampaikan hari ini untuk further reading, gitu ya. Jadi ada beberapa ini daftar pustaka yang bisa adik-adik semua baca. Oke. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.